Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agung Wibowo dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelas kota sistem pengantar informasi dengan tema dampak perkembangan teknologi dan juga data center bagi lingkungan. Langsung saja pada masuk pembahasan yang pertama. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi ini sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menyatukan proses komputasi dengan komunikasi berkecepatan tinggi dalam bentuk data, suara, maupun visual. Teknologi informasi ini membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan juga mengkomunikasikan sebuah informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Perkembangan teknologi informasi ini meliputi berbagai bidang seperti perkembangan inovasi teknologi perangkat lunak, rekayasa perangkat keras komputer, sistem informasi, dan juga basis penyimpanan data. Kita bisa ambil contoh dari salah satu bentuk kemajuan dalam bidang teknologi, yaitu LCD. LCD ini merupakan kepanjangan dari Liquid Crystal Display. LCD ini banyak digunakan di berbagai perangkat alat komunikasi seperti laptop, smartphone, tablet, dan juga smart TV. LCD berfungsi sebagai sebuah alat perantara yang dipergunakan untuk menampilkan beragam informasi berupa data, gambar, maupun video. Di balik manfaat kegunaan yang ditawarkan, sayangnya dalam penciptaan LCD ini memiliki proses yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak material dalam pembuatannya. Dalam proses produksi, sekiranya itu membutuhkan material yang langka yang jumlahnya itu sangat terbatas persediaannya di alam untuk proses pembuatan komponen-komponen LCD. Diketahui bahwa dalam penciptaan satu kali proses produksi LCD ini membutuhkan 240 kg minyak bumi, 22 kg bahan kimia, dan juga 150 gram bahan material seperti lembaga, aluminium, dan juga plastik, dan juga bahan-bahan yang lainnya. Di balik kecanggihan yang ada pada teknologi LCD, rupanya menyimpan dampak yang serius dirasakan dari proses produksi hingga alat tersebut tidak lagi dapat digunakan. Misalnya saja pada saat proses produksi, pabrik di mana tempat LCD ini membuat bisa menghasilkan gas emisi seperti CO dan juga CO2 dan juga NH3 yang sangat berbahaya bagi pencemaran lingkungan dan juga udara di mana tempat produksi itu berada. Lalu saat alat tersebut dipergunakan, ini rupanya juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Penggunaan material yang digunakan dalam proses pembuatan alat ini rupanya berisiko bahaya bagi penggunanya sebab diketahui bahwa dalam pembuatannya diperlukan bahan material seperti brominate, bipenil, eter, dan juga polipenil yang sangat berbahaya jika terlalu lama dipergunakan oleh manusia dan juga dapat menyebabkan radiasi yang membuat peradangan pada otak, gangguan pada sistem saraf, hati, ginjal, dan juga sistem produksi. Selain itu, alat ini juga dinilai boros akan konsumsi energi. Setidaknya terdapat total energi yang dipergunakan itu mencapai 15-35% dari total energi perangkat yang digunakan. Dan yang terakhir, dampak sampah elektronik sebagai akibat pesatnya perkembangan inovasi teknologi, maka hal tersebut akan berpengaruh pada usia dari penggunaan perangkat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pembuatan LCD ini sendiri banyak menggunakan bahan material yang berbahaya. Dan juga perlu diketahui bahwa LCD ini cuma memiliki masa efektif penggunaan selama 5-10 tahun. Selain LCD, sampah elektronik ini juga bisa berasal dari sampah perangkat rumah tangga, perangkat hiburan, medis, dan juga militer. Dan juga peralatan teknologi informasi lainnya. Terdapat fakta menarik yang patut sama-sama kita ketahui bahwa menurut laporan tahunan Global Waste Monitor pada tahun 2020 menyatakan bahwa sampah elektronik ini telah mencapai 53 juta ton pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2030. Benua Asia ini masih menjadi penyumbang sampah elektronik terbesar di dunia dengan jumlah 25 juta ton, disusul dengan benua Amerika 13 juta ton dan juga Eropa 12 juta ton.
Perlu kalian ketahui bahwa sampah elektronik yang dapat didaur ulang ini hanya 20% saja. Sisanya harus dimusnahkan dengan cara dibakar ataupun ditimbun. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah baru yang serius bagi lingkungan kita, mengingat bahan material yang dipergunakan ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti komponen aluminium, antimon, radium, kobalt, kromium, dan juga litium. Sebagian dari material tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung apabila salah dalam mengelola ataupun memusnahkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pemahaman mendalam bagi masyarakat secara menyeluruh untuk memahami dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari penggunaan alat elektronik yang tidak efisien. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara pemanfaatannya secara bijak. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita semua dalam upaya meminimalisir dampak kerusakan ke lingkungan yang dapat diakibatkan dari penggunaan teknologi. Yang pertama, kita dapat mengurangi pembelian barang elektronik secara berlebihan. Belilah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jangan hanya ingin mengikuti perkembangan saja. Pikirkan kembali nilai guna yang dapat dimaksimalkan. Yang kedua, menggunakan alat elektronik tersebut secara efisien. Tujuannya agar dapat dipergunakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memperbaiki alat elektronik yang rusak. Upayakan untuk bisa memperbaiki terlebih dahulu alat yang rusak dibandingkan untuk membeli ataupun membuang barang tersebut. Yang keempat, menjual alat elektronik itu tersebut ke tempat penjualan elektronik bekas. Selanjutnya, kita beralih pada pembahasan data center. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa data center ini merupakan sebuah fasilitas berupa jaringan komputer yang digunakan untuk menyimpan data-data penting yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun organisasi. Data center ini berfungsi sebagai komponen utama pada berbagai perangkat IT seperti sistem penyimpanan, firewall, networking switch, dan lain-lain sebagainya. Di balik kemudahan dan juga manfaat yang ditawarkan data center menciptakan dampak negatif bagi lingkungan. Data center harus memiliki fasilitas penyimpanan data lain seperti internal dan juga penyimpanan eksternal. Selain itu, kepadatan daya harus memiliki daya yang tinggi untuk menyimpan data yang kemungkinan akan terus mengalami pertambahan jumlah. Hal ini akan berpengaruh terhadap penambahan penggunaan daya listrik. Penggunaan daya listrik yang cukup besar rupanya memiliki kontribusi kepada penggunaan listrik dunia hingga sebesar 1% yang diakibatkan oleh adanya konsumsi akses layanan selama 24 jam non-stop. Tidak hanya itu, industri ini rupanya juga memberikan dampak kepada lingkungan. Penyimpanan data center ini juga menciptakan CO2. Berdasarkan data yang dihimpun, gas emisi yang diciptakan ini bisa mencapai 2% penghasilan CO2 di dunia. Hal tersebut terjadi karena dalam penggunaan data center dapat menghasilkan pencemaran udara yang terpancarkan. Walaupun begitu, sudah banyak perusahaan yang mulai menyadari nih bahwa penggunaan teknologi lama ini memiliki bahaya yang dapat menimbulkan masalah lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karenanya, diperlukan inovasi terbaru dalam penggunaan teknologi data center tersebut, seperti menciptakan inovasi baru teknologi penyimpanan data yang ramah lingkungan, hemat daya listrik, penggunaan energi, dan juga bisa menggunakan penggunaan energi terbarukan demi kebaikan kehidupan alam secara berkelanjutan. Mungkin itu saja penjelasan dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekian dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.